Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan membuat video komparasi lagi ya TV Sony di ukuran 55 inch dengan tipe K65S30 di seri terbaru ya ini ya, 2 tahun keluaran tahun 2024 melawan OLED Sony di seri XR55A80L. Dari segi perbedaan sih jelas ya, di seri A80L jauh lebih unggul. Namun saya akan komparasi kedua TV ini agar kalian lebih tahu ya sebelum membeli masing-masing TV ini. Dan seperti biasa di sini kita juga akan mereview dan menjelaskan fitur-fitur dari masing TV ini, dan terakhir nanti kita akan spill harga masing-masing dari TV ini juga. Tapi sebelum kita dimulai, untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Nah, oke, kita bisa lihat ya, inilah dia tampilan kedua TV dari Sony di seri di kiri saya ada seri K65S30 di seri terbarunya ya dengan nama Bravia 3, dengan Sony di seri OLED di tipe XR55A80L. Nah, dari segi tampilan fisik jelas dia agak sedikit lebih berbeda ya, dan fiturnya pun jelas OLED lebih unggul. Di sini saya akan komparasi secara netral ya, tampilan menunya seperti apa, tampilan TV-nya seperti apa. Nah, di sini kita langsung review dulu dari segi seri K655S30. Nah, dari segi tampilan fisik, kita bisa lihat di seri 55S30 ini sudah menggunakan resolusi 4K dengan tampilan fisik full frameless ya. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian pinggiran TV-nya. Di OLED pun juga dia sama, dia juga sudah full frameless, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi kiri, kanan, dan gini atasnya ya sudah full dengan layar. Kita bisa lihat tampilannya kurang lebih hampir sama. Cuman dari segi tampilan fisik, ketebalan TV Sony di seri K65S30 ini jauh lebih tebal ya kalau kita lihat di bagian sampingnya. Nah, ini agak sedikit lebih tebal ya tampilannya, sedangkan di seri OLED dia jauh lebih tipis. Nah, ini dia ya di bagian frame-nya ya. Kalau mesinnya dia emang agak cembung ke belakang. Oke. Nah, selain itu dari segi tampilan fisik lainnya, tampilan kakinya pun juga ada perbedaan. Di seri OLED dia menggunakan bahan metal seperti ini ya, dengan model jenjang seperti ini, model T lah saya bilang ya. Pun agak miring seperti ini dan bisa diatur ketinggiannya. Sedangkan di seri K65S30 dia standar saja ya tampilan kakinya, menggunakan bentuk V seperti ini, bahannya itu dia menggunakan plastik. Tapi untuk cara pemasangannya pun kedua TV ini cukup mudah ya, karena dia tidak menggunakan skrup atau baut lagi. Oke, dari segi prosesor di seri K65S ini jauh di bawah ya. Di seri OLED dia hanya menggunakan seri X1 prosesor, sedangkan di seri OLED-nya dia sudah menggunakan prosesor premiumnya dengan tipe XR ya. Makanya tipe awalnya dia XR65S30. Oke, dari segi tampilan layar, di seri ini dia masih menggunakan Direct LED dengan refresh rate 60 Hz di seri K55S30. Sedangkan di seri OLED-nya sudah menggunakan teknologi layar OLED atau organic LED. Dari segi tampilan warna, di seri OLED jauh lebih menyala ya warnanya. Kita bisa lihat ya, warna hitamnya jauh lebih gelap, kontrasnya jauh lebih keluar karena dia tidak membutuhkan backlight lagi untuk mode pencerahan cahayanya. Sedangkan di seri K55S30 ini masih menggunakan LED atau backlight untuk menghasilkan warna dan terang gelapnya gambar. Kita bisa lihat ya perbandingannya. Jadi jauh lebih detail di seri OLED ini. Sebenarnya terlalu jomplang ya saya bandingin, cuma karena ada request dari viewer, makanya saya buat perbandingan dari TV ini. Nah, selain itu dari segi speaker ya, kedua TV ini sudah sama-sama menggunakan Dolby Atmos Vision. Cuman yang membedakan teknologi penempatan speaker dari seri OLED ini lebih unggul dibandingkan seri K55S30. Kenapa? Karena seri OLED ini dia sudah menggunakan speaker di dalam layar. Jadi ketika ada objek bergerak dia bisa mengikuti ya, dalam bentuk ke kiri atau ke kanan dia bisa mengikuti. Sedangkan di seri K55S30 ini masih menggunakan speaker standar yaitu X-Balance speaker. Speakernya itu berada di bagian bawah sini teman-teman ya. Segi power suaranya sih lebih kencang, jauh dan lebih detail
di seri OLED-nya dibandingkan dengan seri yang K55S 30 ini. Oke, itu saja sih perbandingannya. Dan untuk voice di seri K55S 30 ini sudah menggunakan Google Voice atau Google ini apa itu hands-free voice. Jadi kalian bisa melakukan perintah suara langsung ke TV. Sama juga di seri OLED pun juga bisa ya, sudah menggunakan hands-free voice. Nah, itu dia fitur-fiturnya bisa saya jelaskan ya dan perbandingannya apa. Dan selain itu dari tampilan input belakangnya, TV di seri K55S 30 ini belum menggunakan HDMI 2.1. Sedangkan di seri OLED ini sudah menggunakan HDMI 2.1 yang support dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Selain itu untuk fitur game, di seri K55S 30 ini walaupun sudah support untuk TV gaming, tapi dia tidak terdapat teknologi yang diberikan nama VRR ya, atau variable refresh rate. Sedangkan di OLED dia ada VRR atau variable refresh rate untuk membantu kalian pada saat bermain game agar tidak terjadi patah-patah ya, atau latensinya berkurang. Oke, saya sih untuk tampilan dan fitur-fitur yang bisa saya jelaskan dari TV masing-masing ini ya. Sekarang kita coba cek untuk tampilan menu dari masing-masing TV ini. Sip, langsung saja kita mulai. Oke, dari segi tampilan menu menurut saya sih tidak ada bedanya ya, karena kedua TV ini sama-sama menggunakan teknologi OS Google TV. Nah, di sampingnya di seri bawahnya ini di K55S 30 ini sama tampilannya. Dan di OLED pun dia sama. Cuman perbedaannya di warna latar ya. Di OLED dia jauh lebih gelap karena dia tidak menggunakan bantuan backlight. Sedangkan di seri K55S 30 masih ada bayang-bayang warna merah atau abu ya. Sehingga kecerahannya jadi kurang stabil. Itu perbedaannya ya. Kalau dari segi storage atau Android, di seri K55S 30 ini jauh lebih update ya saya rasa. Kita bisa cek di sini. Kita masuk ke sistem. Dia saya rasa sudah menggunakan versi Android terbaru, yaitu versi Android 12. Kita coba cek sini ya. Ini agak kurang gini pencahayaannya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, benar ya, sudah menggunakan versi Android 12. Sedangkan di seri sebelumnya, kita bisa cek di sini, dia masih menggunakan versi Android 10. Tapi ini tidak terlalu berpengaruh ya, tampilan TV-nya pun juga sama. Nah, oke, itu dia sudah saya jelaskan ya semua perbedaan dari masing-masing TV Sony di seri K55S 30 dengan seri OLED dengan tipe 55A80L. Nah, sekarang coba saya akan spill perbedaan kualitas gambar dari kedua TV ini. Sip, langsung saja kita mulai. Nah, di sini kita menggunakan demo film ya. Kita bisa lihat perbandingan kualitas gambar dan pergerakannya. Saya rasa di seri OLED jauh lebih smooth ya dibandingkan seri K55S 30. Warnanya pun lebih nyala, kualitas gambarnya pun lebih oke. Kita bisa lihat. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih itu saja sih tahap pengetesan kualitas gambar dari TV Sony di seri K55S 30 melawan OLED TV Sony di seri XR55A80L. Nah, untuk harganya langsung saja saya spill ya. Untuk seri TV Sony di seri K55S 30 harganya itu kurang lebih di kisaran 10.999.000. Sedangkan untuk seri OLED TV Sony harganya itu dengan harga 21.599.100 ya. Ini sudah spesial promo clearance. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan harga potongan diskon lagi, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama Toko Grand Bumi Mas Bali, atau kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.